enggak. Selanjutnya Ibu akan share di sini semuanya hadir. Hadir semuanya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ibu, kemarin kita mempelajari tentang materi bunyi terus. Ibu menyebutkan salah satu bunyi seperti bunyi petir. Nah, anak-anak tahu nggak sebelum adanya bunyi petir itu ditandai dengan apa? Kilat. Nah, kilat itu cahaya. Nah, cahaya itu anak-anak tahu nggak benda-benda yang menghasilkan cahaya? Matahari, senter, lampu. Nah, hebat. Nah, salah satu yang disebutkan oleh temannya yaitu senter. Ibu kasih contoh. Apabila ibu atau kalian menyalakan senter, menyalakan senter nih, arah lambat dari senter itu kemana? Lurus. Nah, lurus, benar sekali. Sangat lurus ya. Nah, cahaya merambat lurus itu merupakan salah satu dari sifat-sifat cahaya yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, sebelum ke materi pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada topik hari ini yaitu peserta didik dapat memahami sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dan contoh-contoh sifat-sifat cahaya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, perhatian anak-anak, silahkan anak-anak semua lihat PowerPoint yang sudah tertera di atas slide anak-anak sudah ya? Oke, terima kasih semuanya. Jadi pada minggu lalu, Ibu akan ingatkan nih, kita sudah mempelajari tentang apa itu cahaya. Jadi kita sudah mempelajari apa itu cahaya, dan tadi Ibu Sofia sudah memberitahu kita akan belajar tentang apa hari ini? Cahaya. Oke, bagus. Nah, sifat-sifat cahaya. Jadi Ibu ingatkan, cahaya itu adalah suatu gelombang elektromagnetik. Jadi kita bisa melihatnya. Itu dia cahaya. Coba anak-anak perhatikan lampu yang ada di atas kalian. Apakah kalian bisa melihat cahayanya? Itu adalah salah satu contoh dari cahaya. Oke, anak-anak mohon perhatiannya. Jadi sifat-sifat cahaya itu yang kita pelajari sekarang ini ada 4. Nah, di antaranya yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua ada cahaya merambat lurus. Yang ketiga, cahaya bisa dibiaskan. Dan yang terakhir yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Oke. Jadi anak-anak, keempat sifat-sifat cahaya itu akan kita kupas hari ini. Akan kita kenali. Oke, lanjut. Yang pertama kita bahas cahaya dapat dipantulkan. Nah, seperti apa sih cahaya yang bisa dipantulkan ini? Oke, anak-anak semua sering pakai cermin? Oke. Jadi ketika kita bercermin itu, ternyata itu adalah salah satu sifat cahaya yaitu dapat dipantulkan. Jadi kenapa bisa dipantulkan? Ternyata cahaya itu dapat membelokkan arahnya ketika dia melewati benda yang tidak dapat ditembus. Jadi itu namanya cahaya, salah satu sifat cahaya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya sifat cahaya yang bisa merambat lurus. Anak-anak sudah pernah menyalakan senter? Nah, gimana senter itu? Apakah dia bengkok cahayanya atau lurus? Lurus. Oke, betul sekali. Jadi senter itu salah satu contoh yang bisa kita lihat bahwa cahaya itu merambat lurus. Cahaya bisa merambat lurus ketika dia melewati medium yang sama. Ketika kita menyenter itu kan darah semua jadi mediumnya, tidak ada yang menghambatnya. Jadi itu medium yang sama sehingga cahaya itu bisa merambat dengan lurus. Oke, selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Anak-anak bisa lihat di PowerPoint tersebut. Pernahkah kalian melihat ketika kalian memasukkan pensil di dalam gelas yang berisi air, itu pensilnya tidak lurus? Pernah? Tapi dia bengkok. Apakah pensilnya benar-benar betul bengkok? Tidak, ternyata tidak. Nah, itu terjadi, itu karena terjadi apa? Sifat cahaya, itu cahaya dapat dibiaskan. Karena dia melewati medium yang berbeda antara udara dan air. Jadi cahaya itu
terjadi pembiasan karena ada dua medium yang berbeda yang dilewati. Di atasnya ada udara dan dia ketika cahaya itu ketemu dengan air di bawahnya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, cahaya dapat menembus benda bening. Di rumah kalian ada kaca yang bening? Nah, ketika ada sinar matahari, apakah sinar mataharinya masuk? Nah, itu salah satu contoh cahaya yang sifatnya yaitu bisa menembus benda bening. Kenapa? Karena sifat dari benda itu transparan, jadi cahaya bisa menembus benda bening tersebut. Oke anak-anak, itulah 4 sifat cahaya yang sudah ibu guru jelaskan. Yang pertama ada cahaya dapat dipantulkan, cahaya merambat lurus, cahaya bisa dibiaskan, dan terakhir yaitu cahaya bisa menembus benda bening. Oke anak-anak, perhatikan ke depan semuanya. Selanjutnya, untuk memperkuat pemahaman anak-anak semua, mari kita menggunakan media pembelajaran supaya pemahaman kalian jadi lebih kuat tentang sifat-sifat cahaya dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan papan media yang sudah ibu guru siapkan. Di sini namanya papan pipa. Apa sih papan pipa itu? Yaitu peristiwa sifat cahaya. Jadi untuk mengimplementasikan pengetahuan kalian tadi atau memperkuat pengetahuan kalian tadi, kita tes dengan kita coba gunakan media ini untuk memperkuat semangat. Perhatikan medianya. Sudah diperhatikan semuanya. Ini sifat cahaya dan contohnya ini belum sesuai. Nah, ada yang mau bantu ibu nggak menyesuaikan, mencocokkan sifat-sifatnya dengan contoh-contohnya? Siapa yang mau atau ibu guru pinjam? Ayo Jessica, ayo maju. Jessica pula, ayo. Siapa juga? Saya nih. Leando. Ayo kasih itu yang baru. Orang satu. Dalam video tersebut, selanjutnya kita mengerjakan KPD, yaitu melakukan suatu percobaan. Nah, ibu guru akan membagikan kelompok. Yang pertama, ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Di sini kelompok 2. Di sini ada kelompok 3 dan di sini ada kelompok 4. Terkait LKPD tersebut yang sudah dikerjakan secara berkelompok, ada yang sudah jadi, kelompok yang sudah terakhir.
Oke, kelompok merah sudah jadi, kelompok kuning sudah jadi. Silakan yang ingin maju pertama kali untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Anak-anak semua, tolong perhatikan temannya yang mempresentasikan hasil percobaannya. Dan anak-anak semua cocokkan dengan jawaban kalian. Silakan mulai. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu bagaimana cahaya berubah pada derajat. Yaitu tidak lurus. Oke, dari jawaban kelompok merah, dari kelompok-kelompok yang lain, apakah ada yang sama? Oke, anak-anak perhatikan. Untuk coba kita satu kita contohkan demonstrasi hasil jawaban temannya kelompok merah. Di depan coba kita demonstrasikan. Pertama yang tadi yaitu cahaya merambat lurus. Baik, terima kasih Ibu Asifa. Di sini setelah disampaikannya refleksi tadi oleh Ibu Asifa, Ibu akan membagikan teks evaluasi untuk kalian kerjakan di rumah ya. Besok dikumpulkan ya. Ini dikerjakan secara mandiri ya. Boleh kerjasama tapi jangan nyontek. Oke, perhatikan dulu Ibu. Nah, dari paparan penjelasan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir, simpulan dari materi kita hari ini apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Kustiana, coba simpulkan materi kita untuk hari ini. Jadi, cahaya itu dapat memantulkan dan juga dapat dibiasakan. Terus, dan dapat menembus benda bening. Oke, terima kasih Kustiana atas simpulan yang diberikan. Jadi, materi kita hari ini memiliki kesimpulan bahwa cahaya itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama ada sifat cahaya, yaitu cahaya dapat melawan lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Oke, dengan penyimpulan materi kita pada pagi hari ini tadi, selanjutnya Ibu akan memberitahu materi kita untuk minggu depannya, yaitu melanjutkan sifat-sifat cahaya yang lain ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, tolong kita berdoa dulu ya. Boleh? Ketua kelasnya tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, baiknya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu pertama, beri tangan untuk kita semua. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan dan besok dikumpulkan ya. Oke. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.